Боже, Николай, можешь помочь мне длинно? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang sudah malam, Mbak Besti. Tidak berani ngomong kenceng-kenceng. Loh, jam 11 malam. Ini barusan saya selesai mandi. Jadi hari ini mandinya lebih awal, lebih sore. Biasanya mandinya itu jam 12, setengah 12 kayak gitu. Hari ini mandinya jam 11 kurang. Ya, kemajuan. Karena mbahnya hari ini tidak ngereok. Alhamdulillah. Oh, dirasani nanti ngereok lagi. Hari ini aku dapat paketan misterius, Mbak Besti. Kardusnya segede ini loh. Jadi yang pertama tadi aku tuh dapat paketan ini. Ini memang karena saya beli online, jadi saya tahu kalau hari ini pasti ada datang paketan. Terus setelah paketan yang ini datang lagi yang ini. Nah, saya kan nggak tahu ya kalau ada paketan datang. Sama Pak Posnya itu diteleponi. Saya kan sedang di dapur dan dipencet-pencet bel itu tidak dengar karena saya menyalakan penyedot asap. Terus kemudian sama Pak Posnya itu ditelepon. Ini ada paketan kayak gitu. Kamu di rumah enggak? Aku ya bingung tuh paketan apa, perasaan aku hari ini tuh cuman punya satu paketan ini. Terus kemudian Pak Posnya itu panggah nanyain, kamu namanya ini kan, hari ini ada paketan, kamu di rumah apa tidak? Ya, saya di rumah. Terus langsung saya keluar karena Pak Posnya itu ternyata sudah nunggu di depan pintu. Lah, ternyata paketannya dari siapa ngono? Dari Endel, Mbak Besti. Ngono ki tidak omong-omong kalau ngirim paketan segede gaban. Ini isinya opo jajali. Sekarang saya mau buka dulu paketan saya yang hasil beli online. Ini tagihannya kemarin, ini tagihannya 430 NT, Mbak Besti, atau kurang lebih sekitar 215.000 rupiah. Aku itu kalau mengatakan NT, uang NT itu selalu tak translate ke rupiahnya juga. Jadi jangan rewel di kolom komentar bertanya 100 NT berapa, 200 NT berapa, segini berapa. Wes tak jelasno, rungokno kupingnya ya, rungokno kupingnya, ojo ndelewer. Oke, saiki karena ini cuman plastik kayak gini, jadi ya tak sobek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya apa rupanya kayak gitu tuh. Jreng. Ini adalah Yuiki, kelihatan kan tuh. Ini adalah jaket anti UV, Mbak Besti, seperti yang tak bilang beberapa waktu yang lalu kalau saya itu mau beli jaket anti UV. Karena saya kerjaannya itu kan mendaki gunung, lewati lembah setiap hari, ndrinding ke pasar aja, terus ngledeki simbah gitu, dikongkon kesana kemari, dan pewanasnya Taiwan itu jan tidak mekakat. Makanya ya saya harus mau tidak mau harus beli ini. Sebenarnya harusnya itu beli ini tuh dari dulu gitu. Lah kok lagi sekarang belinya. Ini harganya 350 NT atau kurang lebih sekitar 175.000 rupiah. Terus sama ongkirnya 80 NT, makanya jadinya 430 NT atau kurang lebih sekitar 230.000 rupiah. Ongkirnya 40.000, Mbak Besti. Ini model crop ya. Model crop, terus tangannya itu ada bolongannya gini, jadi kalau naik sepeda wes aman, Mbak Besti. Yang sini loh, ini ada tulisannya ini. Oh, kelihatan kan? Iya. Yang sini juga. Ini saya pilih warna yang abu-abu karena saya tidak suka warna yang ngejreng. Wes ini kan. Terus ini ada topinya juga. Jadi ini bisa diselerakan sampai ke atas kayak gini. Ini juga bisa dipakai di Indonesia loh. Sama kayak pakai masker, kok ibu-ibu pejabat ini lekku nganu pakai topi. Yang di belakang sini itu ada lubangnya ini, Mbak Besti. Jadi kalau mamanya kunciran rambutnya itu bisa jedul di belakang kayak gitu. Wes penak atau ini buat sepedahan. Terus ini modelnya kayak gini, mengembang gini, jadi esis kalau buat sepedahan. Tidak ketat kayak gitu loh. Kalau ketat itu kan somuk sekali ya toh, gerah kayak gitu. Kalau gini esis. Terus kainnya juga anyep.
ya rupa nggo rego lah ya, harganya ya lumayan. Ini bukan yang dari merek terkenal ya. Kalau dari merek terkenal misal kayak Uniqlo, Zara ataupun H&M kayak gitu, itu saya nggak ada waktu ke store-nya, jadi ya wes beli ini dulu lah ya. Ya lek di kualitasnya dibandingkan ya mungkin ya rupa nggo rego lah Mbak Besti, semakin mahal pasti ya semakin bagus kayak gitu. Kalau di Taiwan gitu loh ya. Soalnya di sini itu ndak ada barang murah bagus. Oh iya, lek harganya mahal ya kualitasnya mesti bagus tuh loh. Belakangnya itu bolongannya segini, ini buat rambut ya toh, buat rambut. Terus ini tadi mukanya gini. Wes pokoknya besok kalau ke pasar tak rayin, oke? Terus kemudian saya mau unboxing kardusnya. Ini isinya apa? Yuh, susah ya, Masya Allah. Isinya Mbak Besti, jreng-jreng. Jajan, ya Allah, iki bature kon dodolan jajan, po piye ning kene. Lah kok ngirimi jajan kok sak gini banyak jan. Ngene kok kancanya kon diet, jarine kelemon. Dieto lah kirimane kaya ngene iki lho Mbak Besti. Jan tidak uplong sekali koncoku ki. Masya Allah, sehat-sehat panjang umur ya ndel-ndel. Rezekine melimpah barokah, amin. Astagfirullah. Masya Allah, iki kerupuk pangsit Mbak Besti yang biasa. Bukan deng, ini kerupuk sing anu ketela. Kerupuk ketela kayak ya ditukok niki ya sak bal ngene iki lho ya Allah, ngene iki lek mangan piye terusan. Terus iki apa lagi? Bacaran dhewe iki apa? Koyone anu ini, cumi-cumi gitu loh, kayak seafood gitu loh. Koyo ikan-ikan gitu loh rasane. Terus kemudian jajane cah cilik, jajane cah SD. Masya Allah. Keripik lagi. Iki apa? Kok yang ini iki apa? Astaga, boneka. Terus Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus iki apa lagi? Iki kena apa bocah ini? Kok tiba-tiba saya dikirimi banyak banget kayak gini? Loh. Iki apa Mbak Besti? Oh, celana. Celana kodok itu loh. Kalau zaman kita masih kecil dulu, celana kodok itu loh. Loh. Jadi bocah iki gini ya. Kok ujuk-ujuk tanpa kabar, tidak ada angin, tidak ada hujan, ngirimi kayak sebuahnya ini. Delok ento, jajan, boneka, baju. Ada apa ya bocah iki gini ya? Wes matur suwun endel, lemah teles Gusti Allah sing bales sudah dikasih segini banyaknya, Masya Allah. Oke Mbak Besti, videonya diteruskan besok yo. Besok wes malam ini sudah jam berapa ini tadi? Jamku mang tak uncal ke kemana? Lah, hilang Mbak Besti. Oh nih, jam segini. Wes videonya disambung besok ya. Saya mau geletak dulu, Masya Allah dapat sak daya ini. Alhamdulillah rezeki. A few moments later.你也求要你愿意那个是你也是告诉我，我已经讲过了。早就跟你讲过了。要死
什么？你把东西敲碎干什么？为什么在睡觉？我很累啊。今天有惊喜不要看吗？机器也给我打开一下吧。Ini aku mau nyiapin kaki babi sama daging empal babi yang tak beli kemarin buat Simbah ya Mbak Besti. Tadi pagi sudah ditanyakan, dikira tak pangan nih. Ya Allah, Jan. Ini kecap asinnya, ini bumbunya, Deng. Bumbunya, bumbu kecapnya. Ini mau tak kukus lagi di dalam tengko, jadi biar empuk kayak gitu. Kalau tidak empuk nanti ngereok lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini sudah tak tambahin air, jadi biar tidak terlalu asin. Nanti kalau keasinan ya berok-berok lagi. Tak sokkan di sini ya. Saya tak delep-delepkan Mbak Besti, biar tidak dempel jadi satu. Loh, sumpitku tadi tak guangnya nanti Mbak Besti. Oh iki. Didelep-delepkan pakai sumpit lebih enak. Jadi ceritanya semalam itu ya Allah, jan horor banget Mbak Besti. Saya itu ndak berani keluar belas ya Mbak Besti, takut digebuk. Karena kemarin itu mbahnya itu bawa tongkat terus ngegebuki pintu, terus ngegebuki dinding kamar. Kan dinding kamarku itu sekat antara ruang makan sama kamarku itu kan terbuat dari triplek kayak gitu. Mbuh triplek mbuh apa, pokoknya bukan dinding tembok yo. Jadi di pukuli jedar sampai ngeredek. Saya itu ndak berani keluar sama sekali. Kemudian Simbahnya itu mukulin meja ya, meja ruang makan itu sampai gelasnya pecah Mbak Besti. Ya Allah, jadi di luar itu yang nunggoi Pak Bos. Saya ndak berani keluar sama sekali karena takut kalau saya kena gebuk, kena pukul. Jan, ya Allah, ini pertama kalinya Simbah sampai seperti itu ya. Biasanya malam itu kalaupun ngereok itu biasanya cuman ngunci pintu, terus ngunci jendela kayak gitu, sama ngomel-ngomel takut uangnya hilang, hartanya hilang kayak gitu. Tapi semalam itu ya Allah, Jan, horor banget sampai deg-degan banget hatiku tuh Mbak Besti. Nggak berani keluar sama sekali. Saya tuh diomeli koyo ngopo sampai dikata-katain itu saya cuman di dalam kamar doang, Jan. Nggak berani keluar sama sekali. Ya Allah, Jan dredeg. Pak Bos itu kemarin yang ngatasi itu Pak Bos. Jadi ceritanya itu semalam itu saya baru tidur ya, kurang lebih sekitar 1 jaman, jam 1 lebih hampir jam setengah 2 kayak gitu. Itu Simbah terbangun terus manggil-manggil. Nah biasanya itu kalau seumpamanya manggil-manggil kalau masih di atas tempat tidur itu kita biarin aja, karena biasanya itu ngelindur terus kemudian tidur lagi kayak gitu. Nggak taunya kemarin malam itu setelah manggil-manggil kita nggak ada yang nyaut kayak gitu. Sebenarnya kita itu bangun, tak dibiarin, memang sengaja dibiarin, yang penting itu nggak jatuh atau nggak bangun dari tempat tidur. Kalau sudah bangun dari tempat tidur itu biasanya kita baru nyamperin karena takut kalau jatuh, pusing terus jatuh kayak gitu. Karena masih di tempat tidur jadi kita biarin aja biar tidur lagi kayak gitu loh. Lah ternyata itulah kok ujuk-ujuk tuangi lah, kita itu mau nyamperin mbahnya itu, terus Simbahnya itu sudah gebroki, mukulin pintu depan, mukulin kursi, mukulin meja kayak gitu. Terus kemudian saya ndak berani keluarkan ya, Pak Bos yang turun. Pak Bos turun terus Simbahnya itu datang ke kamar saya, mau ke kamar saya itu mukulin pintu, mukulin dinding pembatasnya itu, mukulin meja. Wes aku ndredeg banget Mbak Besti, ndak berani keluar sama sekali. Dan Simbah itu bilang kalau beliau itu sebenarnya nggak bisa tidur, terus manggil-manggil kita berdua, kok malah nggak ada yang nyaut kayak gitu loh. Terus Simbahnya itu emosi. Nah Pak Bos itu bilang, kamu itu terlalu banyak tidur pas siang kayak gitu, makanya malam nggak bisa tidur. Nah Simbahnya itu tambah marah-marah, kayak ngomong, saya itu siang itu tidur, kenapa kamu kok nggak ngomongin saya jangan tidur kalau siang, nanti malam biar nggak susah tidur kayak gitu. Padahal kita itu setiap hari itu sudah dremimil ngomongin, Mbah kalau siang jangan tidur, nanti malam nggak bisa tidur, tapi nggak didengerin Mbak Besti. Ya Allah, Jan, ngopeni lansia yang masih sehat, yang masih bisa jalan, yang masih bisa ngomong lancar itu ya ngene iki. Menguras emosi jiwa dan raga Mbak Besti. Sopo sing kemarin sing bilang ngopeni lansia yang masih sehat penak, rene gentenono aku. Jadi setiap malam itu seperti itu, nggak tidur Mbak Besti. Ya Allah, Jan.
Rasanya itu kok gliyeng gini loh kalau siang itu, kalau seumpamanya malam kurang tidur. Jadi tidur itu malam itu kurang lebih sekitar 3 jam, 3,5 jam, 4 jam itu paling lama. Jan, ini loh ngopeni lansia itu. Ini ambil baiknya aja ya Mbak Besti, jangan ambil buruknya. Saya itu cuman bercerita sharing kepada Mbak Bu Besti. Jadi kalau Mbak Bu Besti seumpamanya ngopeni lansia kayak misalnya si mbahnya sendiri ya, atau orang tuanya, ya wis kurang lebih seperti ini. Jadi dijembar niat ini Mbak Besti. Kalau kita seumpamanya ikutan emosi ya bar dedel duel. Soalnya ya musuhnya wong pikun itu kayak nggak sadar gitu loh Mbak Besti. Jan, saya nggak bilang kalau ngopeni lansia yang lumpuh itu enak ya, karena semuanya itu pasti ada plus minusnya, ada tantangannya masing-masing. Cuman saya sharing kalau ngopeni lansia yang sehat, masih bisa jalan, masih bisa ngomong itu seperti ini, kurang lebihnya seperti ini, dan nggak sama antara satu lansia dengan lansia yang lainnya. Mungkin sama-sama sehat, sama-sama bisa jalan, sama-sama bisa ngomong, tapi biasanya tantangannya berbeda, karena saya juga sudah pernah ngopeni lansia yang seusia Simbah tapi nggak seperti ini kayak gitu loh. Jadi saya sharing, ambil baiknya saja. Ini mau tak cen dulu. Ngeringkesi baju Mbak Bu Besti dari kemarin itu belum sido-sido. Belum ada waktu buat beresin baju-baju musim dingin. Terus ini tadi tuh nemu kardus gede, ya sudahlah tak masukkan, tak lebokkan ke kardus saja. Karena ini kan sebentar lagi itu saudaranya Simbah yang dari Amerika itu kan mau pulang ke Taiwan Toyo. Nanti takutnya kalau saya menunda beresin baju saya, selak keburu mereka datang. Jadinya ya wes ini tak lebok-lebokkan di dalam kardus saja, ini yang ringkes. Terus ini nanti tak masukkan ke dalam lemari, kalau tidak sedang ya tak unggahkan ke lantai 3 saja. Jadi awor bleketekane Pak Bos nanti di lantai 3 di gudang. Dihidupkan lagi kalau sudah musim dingin. Simbahnya sudah tidur ya Mbak Bu Besti. Hari ini sedino blek tidur lagi, ya Allah. Pagi tadi itu cuman bangun buat minum obat, sarapan, terus kemudian tidur lagi, terus bangun lagi makan siang, selesai makan siang tidur lagi. Aduh, remuk Mbak Besti, kok bengi bagaimana piye nasib saya. Aduh. Untungnya itu majikan itu mengerteni ya, jadi memahami kayak gitu loh kalau Simbahnya itu seperti itu. Jadi kemarin itu saya tidak keluar, itu Pak Bos itu ndak marahin saya atau ndak nyeneni saya sama sekali. Kalau majikan memahami kayak gini tuh ya kita ya nyadari ya memang ngopeni orang tua itu seperti itu. Tapi kalau majikan tidak memahami, halah bumbuan, mungkin saya sudah langsung angkat kaki dari sini. Sudah nyerah, sudah angkat tangan gitu ngatasin pasien yang seperti itu. Tapi karena berhubung majikan ya memahami, tidak marahin kita. Kan ada majikan yang kalau pasien gini ya gitu tuh marah-marah sama ART-nya, itu ada banget, banyak kayak gitu. Untungnya majikan saya tidak seperti itu, makanya saya bertahan di sini. Ya piye neh, namanya orang kerja ya, nyambut gawe, golek duit, cari uang tuh ya gitu, ndak ada yang enak. Kalau enak itu ya ongkang-ongkang sikil duitnya teko dhewe, tapi itu hanya mimpi karena kita itu balungan kere. Kalau tidak golek tidak duwe. Tadi itu mendung rep petang dedet cendol dawet, kok sekarang padang lagi, mau hujan ndak sida. Kalau pas pasien kumat kayak gitu tuh rasanya kayak pengen nyerah gitu Mbak Besti. Kudu nangis gitu, ya Allah, bot-bote nyambut gawe di luar negeri ya, kerja di luar negeri tuh kayak gini, kayak pengen geret-geret koper gitu. Tapi kalau keinget kebutuhan itu masih banyak, masih cita-citanya belum tercapai gitu tuh, yo strong lagi. Alah ya Allah. Ini tuh kalau seumpamanya yang jagain anak yang masih non itu belum pernah keluar negeri sama sekali ya, itu mungkin ya sudah langsung nyerah, langsung kabur, langsung minta pindah. Nanganin Simbah itu bener-bener menguras kesabaran, emosi, dan jiwa Mbak Bu Besti. Kalau siang ya gue cekeklean kayak gitu, tapi kalau malam ya wis ngono kae, uji nyali. Belum lagi kalau seumpamanya nuduh-nuduh saya itu nyolongi
itu bajunya, nyolongi celananya, nyolongi duitnya kayak gitu, nyolongi sembarang. Wes Mbak Besti ternyata tidak sedang ini loh, jutul. Ini masih ada satu jaket lagi, ini jaketnya dari Pak Bos, dikasih Pak Bos. Tidak sedang ternyata. Ya Allah, wabot sekali lagi niki saya junjungi ke lantai 3. Oh, apa ya kuat loh Mbak Besti, ya Allah. Kayak gini loh. Coba tak tenet-tenet, barangkali bisa masuk. Kayaknya ini bisa deh. Duh, suwek malahan. Lah malah sobek, mebrek kayak gini lah.